akan saya berikan sedikit ringkasan rangkuman dari apa yang telah saya coba baca ya kaitannya dengan interest group di Amerika Serikat. Jadi ketika berkaitan dengan interest group di Amerika Serikat, ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami ya. Pertama adalah definisinya. Tentu tadi ya sudah teman-teman pahami apa itu interest group, teman-teman juga sudah dapat ketika berbicara tentang sistem politik. Dari namanya saja sudah ketahuan ya, ini adalah organisasi, kelompok, di mana di dalamnya ada anggota-anggota yang berbagi satu kepentingan, satu tujuan bersama, dengan harapan bisa menginfluence kebijakan pemerintah. Secara singkatnya itu ya, kelompok kepentingan. Kemudian, ini yang menarik ketika kenapa kelompok kepentingan hadir di United States atau Amerika Serikat adalah ruang yang ada sehingga akhirnya mereka bisa menginfluence government at many points di dalam struktur politik, dalam sistem politik ya. Benar-benar dijalankan, benar-benar diberikan kesempatan bagi kelompok kepentingan ini. Lalu yang kedua yang menarik ini, kelompok kepentingan dapat menawarkan atau memberikan solidaritas, bantuan ya berupa material atau insentif kepada anggotanya, dalam artian tadi punya peluang untuk memberikan donor atau memberikan kampanye secara loyal gitu ya, atau memberikan satu wahana berupa acara diskusi, seminar atas dasar pendidikan politik ya. Kelompok kepentingan juga hadir di sana. Bentuknya tadi sudah disebutkan juga, bisa berupa institut, bisa berupa LSM gitu ya. They can offer solidarity material and perspective insensitive ya. Bisa berupa donor ataupun pendidikan politik ya, ataupun juga terjun langsung dalam upaya kampanye gitu. Ini yang menarik juga ketika berbicara tentang kelompok kepentingan di Amerika Serikat. Dan yang menarik secara struktur ya, ini secara struktur teman-teman bisa cek, ada kalau di Amerika Serikat itu ada namanya Iron Triangle. Ada segitiga ya, segitiga iron baja besi ya. Antara Kongres, antara interest group dengan birokrasi, karena masing-masing punya posisi di sana gitu ya. Kongres tadi dilihat bahwa interest group itu merepresentasikan kepentingan-kepentingan atau suara-suara dari negara bagian, maka mereka juga punya hubungan dengan Kongres. Kemampuan dari interest group, kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan, pada akhirnya juga punya posisi juga, punya interaksi dengan mereka-mereka yang ada di bagian birokrasi ya, bagian perumus kebijakan atau perumus peraturan. Jadi inilah, silakan teman-teman nanti bisa cek, bisa berupa funding, electoral support gitu ya, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap apa yang ada di kelompok kepentingan gitu ya, saling berhubungan antara tiga pemain politik ya, bisa dikatakan seperti itu, pemain politik yang ada di Amerika Serikat, sehingga akhirnya kembali tadi ruang inilah yang akhirnya membuat kelompok kepentingan bisa terus berkembang di politik Amerika Serikat hingga saat ini gitu. Tipe-tipenya ya, tipe-tipenya tadi juga sudah ada di video yang dilampirkan juga, cukup banyak kepentingan-kepentingannya ya, kepentingan bisnis biasanya ini tadi korporasi yang ada di sana, kemudian labor, pekerja, kepentingan umum, public interest, sifatnya ideological, libertarian tadi ya, sudah sebutkan juga, kemudian identitas ketika berbicara tentang Kuba, kemudian keturunan Meksiko, Amerika Latin, ini ya, ini juga beberapa juga punya kanal salurannya di kelompok kepentingan. Banyak ya pergerakannya. Bentuk-bentuknya tentu banyak kita bisa lihat gitu ya. Dari ERP, kemudian The Spirit of Enterprise gitu ya, National Rifle Association, ini yang terkenal juga karena berbicara terkait dengan urusan kepemilikan senjata begitu ya. Kemudian ada National Association of Advancement of Order Colored People ya. Colored People ini adalah ketika melihat dari identitas tadi ya. Nah, ini silakan teman-teman bisa cek, bentuknya banyak sekali kelompok kepentingan itu ya, sesuai dengan isu yang mereka ketengahkan. Dan akhirnya juga kita bisa melihat kenapa efektif, tadi sudah dijelaskan juga, sudah kita bahas, membuka kesempatan bagi elit teori dan pluralis teori ya. Elit teori adalah
akhirnya mereka punya pasokan gitu ya, pasokan aspirasi, pasokan amunisi untuk nantinya bisa terus berada di parlemen, karena ketika mereka mendengarkan kelompok kepentingan berarti mereka mendengarkan konstituen. Pluralis teori dari American Politics juga berbicara tentang bagaimana keterbukaan, ya, keterbukaan parlemen, keterbukaan pemerintahan atas apa-apa yang dirasakan oleh para konstituen, harapannya juga hadir, muncul, dan akhirnya memperkuat apa yang diyakini oleh Amerika Serikat sebagai sistem pemerintahan yang terbaik, yaitu demokrasi ya di sana. Dan tadi ini kita bahas juga poin yang kedua, many groups are considered to be part of the coalitions that support the two major parties. Jadi kepanjangan tangan ya bisa dikatakan begitu. Beberapa kelompok kepentingan itu punya afiliasi, punya jalur yang cukup kuat dengan dua partai yang dominan di Amerika Serikat, Demokrat dan juga Republik, dijembatani oleh kaukus tadi, sehingga akhirnya ini berjalan cukup efektif ya, dan berkembang hingga saat ini. Kelompok kepentingan selalu hadir di dalam proses politik di Amerika Serikat. Dan pada akhirnya tadi juga kita lihat strateginya apa ya, cara-cara kelompok kepentingan. Tentu yang paling kental, paling terasa adalah lobbying gitu ya. Ada indirect dan juga direct lobbying ya. Yang terkenal ini ya, indirect lobbying. Jadi lobby secara tidak langsung, menggunakan unconventional form of pressure, hal-hal yang baru gitu ya, dalam bentuk tekanan. Ketika yang paling konvensional kan turun ke jalan ya, entah itu demo ya, demonstrasi, menduduki kantor Gedung Putih kemarin ya, salah satu hal yang cukup signifikan juga. Tapi bentuk-bentuknya juga nggak terbatas di situ ya, ada bentuk konvensional juga lewat media massa, lewat media sosial, atau sekarang bisa lewat satu bentuk hearing, dengar pendapat, bentuk seminar, mengundang senator ataupun pemangku kebijakan, diskusi di sana gitu ya, atau kemudian menggunakan konstituen sebagai lobbyis. Konstituen di sini adalah bisa individu, anggota, ataupun tadi ada korporasi juga yang biasanya mereka juga masuk ke dalam konstituen ya, masuk kepada mereka yang akan memilih partai tersebut ketika dalam proses pemilu gitu. Sehingga lobby ini yang seringkali cukup menarik ketika berbicara tentang kelompok kepentingan ya. Bukan atas dasar tangan kosong juga ketika mereka hadir membuat satu acara, membuat satu saluran diskusi atau bukan funding begitu ya. Ini diatur secara sah dengan berbagai macam regulasi sebagai upayanya agar nantinya ya terbuka gitu ya bagi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi, bisa melakukan lobby, bisa melakukan interaksi terhadap mereka yang ada di dalam pemerintahan, sehingga demokrasi yang dijunjung oleh Amerika Serikat harapannya tetap bisa berjalan gitu ya, dengan saluran atau kanal-kanal partisipasi politik yang ada. Oke, saya kira begitu sedikit tambahannya ya. Tadi beberapa sudah kita diskusikan terkait dengan definisi, kemudian kenapa itu penting, efektif, berjalan sampai saat ini, bentuk-bentuknya, salurannya juga sudah jelas ya, hubungannya antara parlemen dan non-parlemen terkait dengan kelompok kepentingan ini, sampai beberapa strategi yang ada ya, dari mulai direct lobbying dan juga indirect lobbying ya. Lobby ini menjadi salah satu kekuatan ketika berbicara tentang kelompok kepentingan. Saya kira itu tambahan dari saya.